Kaget. Bagaimana perasaannya bisa berkumpul dan dikelilingi teman-teman pencinta budaya Jepang yang lain, penikmat? Seru sih, saya apalagi bisa foto-foto bareng teman-teman satu anime gini. Satu series, satu fandom. Alhamdulillah rasanya ya lumayan senang sih. Lumayan enak mas, bebas, bisa bebas. Seru. Bahagia. Biasa aja mas. Dapat nemu busbu waifu juga kan di sini. Ketemu orang-orang yang satu hobi gitu ya kan, kayak bisa memahami satu sama lain, kayak oh kamu suka ini, oh ya aku juga suka, jadinya kita kalau berbincang tuh bisa nyambung gitu kan. Kalau biasanya ke orang normal kan kayak kita bahas masalah anime atau apa itu kan kayak gak nyambung gitu kan. Justru dengan adanya acara kayak gini tuh bisa bikin kita punya teman baru. Orang normal berarti Seru. Ladies and gentlemen, Japanese soft power has reached Indonesia. Or has it always been here? datang ke sini karena apa? Suka Jepang? Partisipasi aja. Ya emang salah satu hobi juga sebenarnya. Apa yang kamu sukai dari Jepang? Yang pertama ini ya kulturnya aja, karena Jepang itu kan unik ya kak ya. Soalnya Jepang itu kayak cewek-ceweknya itu cantik-cantik putih-putih gitu loh. Idol mas, JKT. JKT kan Indonesia. Budayanya Jepang. Idol dari Jepang. Ikemen, cowok Jepang. Siapa cowok Jepang terkenal yang kamu tahu? Sota Fukushi, aktor Jepang. Kalau kamu cowok Jepang. Apa ya kak, kalau saya lebih suka kayak anime gitu. Naruto, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan. Anime, cosplay, culture-nya, meskipun lagu-lagunya juga suka lumayan. Rock seperti Ado itu juga suka. Nggak bisa nyanyi saya kalau disuruh nyanyi. Selain culture-nya anime-anime gini sih, jujur pengen kesana gara-gara makanannya enak-enak sih kayak. Okonomiyaki mas. Sastranya juga Murasaki Shikibu, ya kan? Siapa orang terkenal Jepang yang kalian tahu? Kaisar Hirohito. Kaisarnya siapa namanya? GG. Anggotami GG. Shinzo Abe, presiden apa? Menteri atau apa itu? Lupa saya. Sepak bola. Bukan. Mitoma, pemain sepak bola. Masashi Kishimoto. Musashi Miyamoto. Masashi Kishimoto. Manusia asli, waduh, manusia asli. Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin sejarah. Menurutmu apa persamaan orang Indonesia dan orang Jepang? Ya beda banget. Sama-sama wibu. Sama-sama ada wibunya. Suka makan mie, ramen. Jepang kan negara maju ya, jadi banyak yang bisa kita pelajari dari orang-orang Jepang. Apa yang orang Indonesia harus contoh dari orang Jepang menurutmu? Mungkin kayak ketepatan waktu sih. Itu PR paling besar sih, soalnya orang Indonesia sering telat aja. Bisa ayo janjian jam segini, nyata datangnya itu telat 1 jam, 2 jam kayak gitu. Kalau orang Jepang kan janjian jam segini, hari itu juga datang langsung jam segitu tet gitu malahan. Kerja kerasnya, disiplin tepat waktu. Sampai lembur-lembur gitu kan. Ya itu kita bisa tiru tapi ada porsinya lah. Menyesuaikan negara kita kan kayak gimana beda lagi kan. Culture-nya gitu. Masa kita mau samain kayak kerja keras banget gitu kan juga kayak gak cocok kan. Masih jauh ya dari sini ya? Dari Indonesia jauh itu kalau attitude yang disiplinnya itu ya. Kalau ini attitude yang orang Indonesia jangan sampai ditiru dari orang Jepang apa? Sifat bully kali ya. Sifat bully kan Jepang juga kadang sifat bullynya juga keras juga. Sama mungkin lebih banyak itu ya, pelecehan juga ya. Iya banyak pelecehan sih kalau cewek pas sudah bakti, apalagi yang di bawah umur itu. Jangan sampai di Indonesia bunuh diri. Kebanyakan orang Jepang, banyak orang yang bunuh diri karena depresi gitu. Kalau kan Indonesia kan semisal kita depresi mungkin kita curhat, kebanyakan kayak Evan gitu loh, kayak banyak hiburannya. Kalau Jepang kan mayoritas penduduknya banyak introvert. Introvert. Nah mungkin salah satu faktor introvert itulah mereka berpikir bukan. Jangan sampai di Indonesia ada distrik merahnya gitu sih. Kenapa? Ya pasti bakal ramai. Ormas. Juga kan pasti merusak nilai Pancasila di Indonesia. Ya kalau kita tahu kayak mabuk-mabukan gitu di Jepang, bahkan budaya kerjanya yang kalau habis pulang kerja ya ke bar bareng-bareng gitu. Dan bisa kadang kan mereka nggak pulang gitu karena mabuk, bisa tidur jalan itu sih. Kok banyak tahu tentang Jepang? Dari mana? Anime.
Apakah Indonesia dan Jepang punya hubungan spesial? Entahlah. Kurang tahu sih mas. Soalnya nggak terjun di dunia politik. Di Indonesia kan banyak itu perusahaan-perusahaan Jepang juga, apalagi kayak otomotif. Kemarin pembuatan kereta api cepat kan juga berhubungan dengan Jepang. Beberapa dari kulturnya Jepang juga ada kayak di Indonesia, kayak makanannya itu kayak di sana itu ada onigiri, di sini ada lemper. Mirip-mirip di sini, kayak di sana ada takoyaki, di sini ada onde-onde. Lebih ke kulturasi makanan. Di masa lalu pernah hubungan spesial. Tapi sekarang juga pernah, ya ada lah hubungan ya. Tapi mungkin tidak spesial masa lalu kalau saya mau bilang. Sejauh ini ya emang hubungannya baik-baik aja semenjak dulu kita mungkin pernah dijajah ya, tapi udah baik-baik aja. Kayak sekarang kan udah kayak kedubesnya udah berteman. Terus kita juga sering ada konferensi Asia atau mungkin Indonesia Jepang juga udah sering. No comment sih mas, soalnya tidak masuk di konflik. Pernah dijajah Jepang, ya mungkin Jepangnya juga punya perasaan minta maaf kali. Kayak Belanda kemarin juga minta maaf ke Indonesia. Tapi kalau Jepang kan belum, dia kan nggak mau ngakuin. Cuma pemerintahnya aja. Pemerintahnya aja, kan? Kecuali warganya yang pada nggak tahu. Warganya pada nggak tahu justru ya kan? Kebetulan teman ada yang kerja di Jepang juga ada. Terus juga dari pengalamannya dari teman-temanku yang di Facebook juga. Apa masalah yang sedang dihadapi di Jepang? Sekarang pernikahan ya. Soalnya kan anak-anak muda sekarang lagi nggak mau nikah kan ya. Mereka menganggap kalau nikah itu sesuatu yang nggak penting buat mereka. Dan juga nggak banyak anak muda yang mau bertani. Jadi rumah-rumahnya yang di desa itu banyak yang ditinggal. Kursnya turun yen ke negara-negara lain. Setelah tahu yen turun, saya tidak jadi berangkat ke sana. Di Malang-Malang saja. Awalnya mau. Tapi susah. Daftarnya susah. Angka kelahiran Jepang menurun. Menurutmu Indonesia bisa membantu dengan seperti apa? Ada program namanya Toko Tegino. Itu kan banyak pekerja Indonesia yang kerja di Jepang. Jadi mungkin bisa memberikan dampak lah. Karena banyak pasangan jarimu kan. Tinggal kirim orang ke sana mas, yang berminat untuk kerja di sana. Langsung mau nikah sama orang Jepang di sana, beli rumahnya di sana, boleh langsung. Lagi OTW. Banyak yang kerja di Jepang udah mulai OTW ke sana semua tuh. Udah mulai banyak yang kayak les-les bahasa Jepang kayak N1, N2, N3 kayak gitu. Mereka pada berangkat ke Jepang semua. Masnya mau ke Jepang? Nggak dulu deh, saya di Malang aja. Kenapa? Lebih enak di Malang masihan. Kalau di Jepang susah nanti mau cari nasi aja mahal. インドネシアは思ってたよりもものすごく素敵な国で見る場所がたくさんあると思います。ぜひバリだけじゃなくてジャワ島にも訪れてください。ありがとうございます。ありがとうございます。 Not Diplomat Channel.